Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sedulur Pitu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita dari akun Wattpad dan Mualamaweh yang berjudul Pendakian Malam Satu Suro Part 2. Bagi sedulur semua yang ingin membaca ceritanya, bisa mengunjungi link yang kami sematkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk cerita kali ini, langsung saja kita ke ceritanya. Pendakian Malam Satu Suro Part 2. Penemuan batu safir. Perjalanan dimulai dari jalur landai dengan perkebunan penduduk di sisi kanan dan kirinya. Mereka masih bisa melihat beberapa rumah milik warga yang berada di pinggir jalur. Kemudian jalur sedikit menanjak menuju jalanan setapak dan melipir ke lereng bukit. Dengan Agung sebagai leader atau pemimpin kelompok, diikuti oleh Firman, kemudian Jaka dan Randy sebagai sweeper. Mereka menikmati perjalanan dengan udara sejuk khas pegunungan. 1 jam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka beristirahat sebentar, sekedar untuk menyalakan sebatang rokok dan melepas dahaga. Udah lama gak muncak, jalan segini aja udah berasa kaki, ujar Randy yang memang jarang berolahraga. Ketika hari libur pun dia lebih memilih untuk rebahan dan bermain game. Kirain kaki gua doang yang gak bersahabat, ujar Jaka sembari duduk selonjoran di sisi Randy, diikuti oleh Agung dan Firman sambil meluruskan kaki mereka. Mengingat belum ada makanan yang masuk perut sejak tadi pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk memakan cemilan dan roti yang dibeli Jaka di pasar. Sewaktu dia menunggu Agung dan Randy berbelanja, 15 menit sudah cukup untuk mereka melepas penat dan mengganjal perut mereka masing-masing. Sebelum memulai perjalanan, Firman berniat untuk buang air kecil di WC yang tersedia di pos 1. Namun saat ia hendak masuk ke dalam WC, ujung matanya melihat seperti ada yang mengawasinya. Sontak, ia kaget dan langsung menengok ke arah tersebut. Namun, dia tak bisa memastikan karena kejadiannya hanya beberapa detik dan orang tersebut langsung menghilang di balik pohon. Kenapa orang itu mirip seperti kakek-kakek yang tadi di pasar ya? Tapi kok penampilannya beda? Lebih bersih dan lebih rapi. Semoga aja cuma halusinasi gue doang, ujarnya dalam hati. Firman hanya bergidik ngeri dan langsung masuk ke dalam WC dan menyelesaikan niatnya. Ia pun segera keluar meninggalkan WC untuk kembali bergabung dengan teman-temannya. Firman tak menceritakan apapun kepada teman-temannya tentang apa yang ia lihat, dan lebih memilih untuk mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi seperti semula. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih terbilang landai, dan hanya butuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai di pos 2. Di sini, mereka tak beristirahat dan memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Mereka menikmati perjalanan dengan saling bersenda gurau agar perjalanan tak terlalu terasa lelah. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba Jaka meminta izin untuk buang air kecil. "Gung, gue kebelet nih, tungguin ya," ujar Jaka. Ia berlalu menuju semak-semak
dengan 2 pohon di sisi kanan dan kirinya. Bahkan lebih mirip seperti gapura karena ukuran keduanya yang cenderung sama. "Oh, oke Jack." Agung dan kedua temannya berhenti dan duduk di pinggir jalur untuk menunggu Jaka sembari beristirahat. "Semoga aja ada kelompok lain yang naik hari ini, biar gak cuma kelompok kita doang yang muncak malam ini," ujar Firman, mengingat hanya tinggal 2 kelompok yang masih di atas dan estimasi turun nanti sore. "Iya nih, gue juga mikir gitu," timpal Randy. "Pasti ada yang naik kok, tenang aja, biasanya weekend kan rame," ujar Agung meyakinkan. Sementara itu, di balik semak, Jaka sudah selesai menunaikan hajatnya dan bergegas kembali menghampiri temannya. Namun saat ia telah berjalan beberapa langkah, ujung matanya tak sengaja melihat benda yang berkilau karena pantulan sinar matahari. Ia pun menghampirinya dan ternyata benda tersebut adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulat berwarna putih perak serta batu berwarna biru di atasnya, lebih mirip seperti batu safir. Jaka yang melihat benda tersebut lantas mengambilnya, kemudian memperhatikan kalung tersebut untuk memastikan bahwa benda itu imitasi atau bukan. Setelah dilihat dengan seksama, sepertinya benda ini bukan imitasi, mengingat rantai kalung yang tetap berwarna putih perak tanpa celah dan berwarna biru di atasnya yang sangat indah berkilau. Gak mungkin ini kalau imitasi mah. Tapi punya siapa ya? Apa punya salah satu kelompok pendaki yang jatuh? Lah, tapi ini bukan jalur pendaki, gumamnya dalam hati. Ia pun bergegas menghampiri teman-temannya untuk memberitahu apa yang ia temukan. "Gung, Ren, Man, lihat apa yang gua temuin," ujar Jaka membuka telapak tangannya dan terpampanglah sebuah kalung safir yang berkilau. Mereka berempat sontak menutup mata dengan tangan masing-masing karena pantulan cahaya dari batu safir tersebut. "Idih, lu nemu di mana, Jak?" tanya Randy penasaran. "Itu di semak tadi waktu gua buang air kecil," jawab Jaka sembari menunjuk tempat ia buang air kecil tadi. "Cakep bener Jak batunya, buset. Kira-kira nih kalau kita bawa balik dijual laku berapa ya? Kayaknya mah bukan imitasi ini juga," ujar Firman sambil terus memperhatikan kalung tersebut. "Boleh, hahaha. Jangan dah ya. Ingat peraturan mendaki, jangan mengambil barang apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Tujuan kita kesini kan buat refreshing, bukan yang lain," ujar Agung yang sama sekali tak tertarik dengan penemuan Jaka. "Ya elah Gung, tapi kan..." Belum selesai Jaka menjawab, sudah dipotong kembali oleh Agung. "Tapi apaan? Ingat, kita di sini sebagai tamu, jadi bersikap sopan sesopan-sopannya," ujar Agung dengan tegas. "Sekarang gua minta lu balikin itu kalung ke tempat tadi lu nemuin," tambahnya. "Bener kata Agung Jak, kita jangan gegabah, ini gunung," timpal Randy. "Gimana Man menurut lu?" tanya Jaka pada Firman, berharap dia sepemikiran dengan dirinya untuk membawa kalung tersebut ke kota dan menjualnya. "Bener kata mereka Jak, kita gak boleh gegabah. Mending lu balikin tuh kalung ke tempat tadi lu nemu,"
Firman yang awalnya tertarik dengan kalung tersebut berubah pikiran mendengar kata-kata Agung. Dengan berat hati mereka berjalan gontai menuju semak tempat ia menemukan kalung itu dan bergegas kembali menyusul teman-temannya untuk meneruskan perjalanan. Tak jauh dari situ mereka akhirnya sampai di pos 3. Rencananya mereka akan beristirahat di pos 3 untuk memasak makan siang. Karena jalur dari pos 3 menuju pos 4 sudah semakin menanjak dan sudah pasti menguras tenaga. Jadi mereka harus menambah tenaga untuk itu. Di sini mereka tidak mendirikan tenda karena niatnya hanya untuk memasak makan siang. Setengah jam berlalu, masakan sudah matang. Mereka hanya memasak nasi, mie instan, dan telur ceplok. Cukup untuk menambah tenaga yang sudah terkuras. Selesai makan siang, mereka merapihkan kembali peralatan masak dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini, jalur sudah mulai menanjak dengan medan yang lumayan terjal. Posisi saat ini, Agung masih menjadi leader, diikuti oleh Randy, kemudian Firman dan Jaka sebagai sweeper, menggantikan Randy. Dengan posisi Jaka di paling belakang, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Derap langkahnya terdengar jelas oleh Jaka. Namun saat ia menengok untuk memastikan, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hal tersebut terjadi beberapa kali hingga membuat Jaka bergidik ngeri dan meminta Firman untuk berganti posisi. Kini Firmanlah yang menjadi sweeper. Tanjakan demi tanjakan terus mereka lalui hingga tiba-tiba serak, Jaka tergelincir ke pinggir jalur yang notabene adalah jurang. Badannya terus menggelinding. Firman yang melihat itu langsung berteriak, "Pegangan akar, Jak!" Teriak Firman dengan keras. Randy dan Agung yang mendengar teriakan salah satu temannya sontak berbalik dan berlari menghampirinya. Kaget, itulah yang mereka rasakan saat ini, melihat salah satu temannya jatuh ke jurang. Jaka mengikuti arahan Firman dengan berpegang pada akar pohon. Namun sayang, akar yang ia pegang itu terputus karena tak kuat menahan berat badannya. Demikian kisah pada kali ini. Bagaimana nasib Jaka yang tergelincir ke dalam jurang, dan bagaimana kelanjutan kisahnya, kelanjutan kisah perjalanan di malam satu suro. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa juga untuk support channel Sedulur Pitu, like, subscribe, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sedulur semua tidak tertinggal cerita-cerita dan konten dari Sedulur Pitu selanjutnya. Berikan juga pendapat, saran, dan kritikan kalian di kolom komentar agar channel ini terus berkembang dan semakin semangat untuk memberikan cerita-cerita yang lebih menarik ke depannya. Demikian dari Sedulur Pitu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.